Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Oke. Nah, masih ingat nggak sih apa itu peluang? Peluang merupakan konsep matematika yang memiliki aplikasi luas dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua konsep penting pada peluang kejadian majemuk. Yang pertama, peluang kejadian saling lepas, dan yang kedua, peluang kejadian tidak saling lepas. Ada yang pertama, kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas terjadi ketika terjadinya suatu kejadian itu tidak mempengaruhi terjadinya kejadian yang lainnya. Contohnya, ketika kita melempar koin 2 kali. Nah, alhasil dari lemparan pertama tidak akan mempengaruhi hasil dari lemparan yang pertama. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas terjadi ketika terjadinya suatu kejadian itu akan mempengaruhi terjadinya kejadian yang lainnya. Misalnya, ketika kita mengambil sebuah kartu bridge yang berwarna merah, peluang mengambil kartu bridge yang berwarna merah dan bernomor prima merupakan kejadian tidak saling lepas, karena terdapat kartu bridge berwarna merah yang bernomor prima, dan ada juga kartu bridge yang berwarna merah yang tidak bernomor. Yang kedua, yuk kita ingat kembali ya, dalam percobaan pelemparan sebuah dadu, itu kira-kira ruang sampelnya apa aja nih? Misal, kejadian A itu kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil, maka anggota A siapa aja? Apabila kejadian B itu kejadian munculnya mata dadu bilangan prima, anggota B siapa aja? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Yuk kita ingat kembali. Nah, tepat sekali. Ruang sampel dari percobaan pelemparan sebuah dadu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian, anggota himpunan A itu adalah 1, 3, 5, dan anggota himpunan B adalah 2, 3, 5. Nah, apabila anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu kita gambarkan dalam diagram Venn seperti gambar berikut ini. Nah, kira-kira siapa saja anggota A gabungan B dan siapa aja anggota A? Apabila anggota Nah, ini dia himpunan A gabungan B yaitu 1, 2, 3, dan 5, dan himpunan A irisan B yaitu. Nah, ini dia. Yang pertama kita akan membahas tentang kejadian saling. Yang pertama kita akan membahas kejadian A dan B tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi bersama-sama. Artinya, anggota A irisan dengan anggota B itu bukan himpunan kosong. Maka peluang kejadian A dan B dapat dirumuskan sebagai berikut. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B. Di mana peluang A itu disimbolkan dengan PA, peluang kejadian B disimbolkan dengan PB, peluang kejadian A dan B itu disimbolkan dengan peluang A gabungan B, dan peluang kejadian A atau B disimpulkan dengan PA. Kejadian A dan B tidak. Contoh, kelas XTJKT 1 terdiri dari 35 peserta didik, 14 peserta didik gemar bermain basket, 21 peserta didik gemar berenang, sedangkan 7 peserta didik gemar kedua-duanya. Tentukan peluang terpilih seorang peserta didik yang gemar bermain basket atau berenang. Nah, pertama kali kita gambarkan dulu ini dalam sebuah diagram Venn. Nah, di sini ada basket yang berwarna merah dan yang berenang berwarna biru, di mana tadi peserta didiknya terdiri dari 35 peserta didik. 14 peserta didik gemar bermain basket. Nah, di sini kita tuliskan 7 suka bermain basket dan 7 berada di tengah, karena kita tahu bahwa 7 peserta didik itu gemar kedua-duanya, sedangkan yang hanya gemar berenang saja ada 40 peserta didik. Didapatkan dari 21 dikurangi dengan 7. Nah, sedangkan sisanya masih ada 7 orang lagi, artinya dari 7 orang itu tidak menyukai basket dan berenang. Contoh,
Nah, dari situ kita tahu bahwa NS sama dengan 35, kemudian yang gemar basket kita simbolkan dengan A, NA sama dengan 14, maka kita bisa menentukan peluangnya, yaitu PA sama dengan NA per NS didapatkan 14/35, dan yang gemar berenang kita misalkan dengan B, maka NB sama dengan 21 dan peluangnya adalah PB sama dengan NB per NS sama dengan 21/35. Dan yang gemar keduanya yaitu NA irisan B sama dengan 7, maka peluang A irisan B sama dengan banyaknya A irisan B per NS sama dengan 7/35. Nah, ditanya, peluang peserta didik yang terpilih merupakan peserta didik yang gemar bermain basket atau berenang. Artinya kita harus menentukan PA gabungan B. Nah, kita gunakan rumus yang tadi, PA gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurangi PA irisan B. Tinggal kita substitusikan saja bahwa PA tadi adalah 14/35, PB-nya 21/35, dan PA irisan B 7/35. Nah, kita dapatkan hasil 28/35, kemudian kita sederhanakan, dapatlah 4/5. Jadi, peluang peserta didik yang terpilih merupakan peserta didik yang gemar bermain basket atau berenang adalah 4/5. Nah, dari situ yang kedua kita akan membahas tentang kejadian tidak saling lepas. Yang kedua, kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Artinya, himpunan A irisan B itu adalah himpunan kosong. Maka peluang kejadian A dan B dapat dirumuskan sebagai berikut. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Nah, di mana peluang kejadian A disimbolkan dengan PA, peluang kejadian B disimbolkan dengan PB, dan peluang kejadian A atau B disimbolkan dengan PA gabungan B. Kejadian A, contoh, suatu pertandingan lari diikuti oleh 15 peserta dengan nomor urut 1 sampai 15. Berapa peluang peserta dengan nomor prima ganjil dan genap menang dalam pertandingan tersebut? Nah, dari sini kita tahu bahwa banyaknya peserta itu ada 15 orang, yaitu NS-nya, dan nomor ganjil, nomor prima ganjil itu NA ada 6. Maka peluang A, NA per NS sama dengan 6/15, dan nomor genap NB itu ada 7, maka peluang B sama dengan NB per NS sama dengan 7/15. Ditanya, peluang peserta dengan nomor ganjil dan genap menang dalam pertandingan tersebut. Kita tuliskan PA gabungan B. Maka kita gunakan rumus yang di depan tadi, PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Nah, tinggal kita substitusikan aja, PA tadi dapat 6/15 dan PB dapat 7/15. Maka hasilnya 13/15. Jadi, peluang peserta dengan nomor ganjil dan genap menang dalam pertandingan tersebut adalah 13/15. Contoh, kira-kira ada yang ditanyakan nggak ya? Tulis di kolom komentar ya. Kira-kira ada yang